Alhamdulillah, diawali dengan Al-Quran. Insya Allah kita berharap daripada kegiatan ini Allah berkahi. Kalau nggak salah yang dibacakan dari surat Al-Hijr, di situ paling utama tadi ditegakkan adalah bertakwalah kepada Allah, ya kan? Karena kalau kita sudah takwa, insya Allah segala macam urusan kita dibereskan sama Allah. Syaratnya apa? Takwa, Pak, dan mengikuti perintahnya. Insya Allah beres urusan dunia. Nah, hari ini kita mau bicara urusan dunia nih ya, insya Allah. Ya, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, ya berbahagia kita hari ini masih punya kesempatan untuk bisa berkumpul, untuk bisa bersama-sama. Ini dalam majelis ilmu ini, Pak, ya, kita sama-sama menggali ilmu. Ya, latar belakang kita mau mengadakan kegiatan apa ini, pelatihan ini sebelumnya sudah rutin, Pak. Sebelumnya sudah rutin. Akhirnya kita juga bikinnya karena sering ya ke provinsi lain. Yang paling sering kita latihan itu salah satunya di Bekasi. Itu sampai 7 angkatan itu, karena sama untuk membangun ekonomi masyarakat, ya, insya Allah. Nah, terus di beberapa kota banyak sekali orang-orang yang belum mengenal lele organik seperti apa cara pembudidayanya. Kalau lihat di YouTube kan keren-keren, Pak, ya, sukses semuanya. Yang diceritakan kan yang sukses-suksesnya, intinya nggak dapet. Nah, ya, nanti saya tertarik nanti siapa yang gagal. Nah, sampaikan letak gagalnya di mana. Ya, dulu waktu kita belum memulai juga paling takut gagal. Ya, karena mau memulai kalau gagal duit habis. Ya, mau bikin kolam kan pasti perlu duit. Kalau udah ngisi bibit mati satu, dua-duanya rugi. Kolamnya rusak nggak kepakai, bibit mati langsung kita rugi. Nah, terus nanti berpikirnya kita negatif. Wah, susah nih miara lele, katanya gampang gitu, Pak, ya. Katanya dipiara di gentong hidup, dipelihara di parit hidup, betul ya, dipelihara di got hidup. Kalau seperti itu caranya, mungkin semua orang sukses, betul ya. Kadang-kadang kita nggak kebawa ke dalam benak kita. Loh, kalau mudah kayak gitu tentunya sukses dong semua orang yang ternak lele, betul nggak, Bang? Ya, jadi santai aja, Pak, ya, santai, karena nanti insya Allah 99% apa yang disampaikan nanti mengikuti SOP, insya Allah sukses, Pak. Kami nggak tutup-tutup itu, bener nggak tutup-tutup. Kenapa, Pak? Berharap pelatihan ini adalah menjadi amal jariah. Berharap dengan pelatihan ini orang-orang yang mau usaha lele gitu kan punya semangat. Orang-orang yang belum tahu memelihara lele jadi tahu. Jadi dia cara budidaya seperti apa. Orang-orang yang mau iseng jadi juga bisa sukses. Iseng aja kalau sukses kan semangat, betul nggak? Udah iseng gagal lagi, ya udah. Nanti mikirnya apa lagi? Susah ya piara lele ya. Nah, gitu, Pak. Nah, itu kita bongkar, Pak. Insya Allah kita bongkar. 2010 saya mulai ini dari nol. Dari nol, Pak. Dari 5 kolam. Asli 5 kolam. 1 kolam pembenihan, 5 untuk pendederan. Pembesarannya 1 untuk contoh. Nanti kita cerita, ya. Nah, jadi kenapa kita munculkan pelatihan? Karena banyaknya orang yang merasa menganggap gampang dan orang yang menganggap susah. 2. Yang udah merasa susah itu kan udah pernah miara, gagal, atau dia melihat tetangganya gagal miara lele, sampailah di benaknya karena melihat, oh tak can piara lele, tak ada untung, dia mati, gitu ya, masalah. Nah, itu gagal. Jadi kita termotivasi, salah satunya adalah untuk membangkitkan budidaya lele ini, karena kalau kita sih punya harapan, Pak. Kalau hampir setiap rumah itu minimal ya, dia bisa beternak lele sendiri, minimal untuk konsumsi keluarganya sendiri. Berarti 1 poin, dia nanti sudah bisa ternak lele dengan baik. Nanti sumber airnya, lelenya bisa digunakan untuk pupuk dan lain-lain. Nanti bicara ini. Ini rame nih urusannya ini. Ya. Sampai saya nggak expose, jarang ini, Pak. Dulu kita betul-betul nggak expose. Kenapa? Menginginkan pasar di Pontianak stabil. Menginginkan.
gitu kan. Kami tidak jual khusus ini besar-besaran waktu itu, enggak. Ini hanya kita siapkan hanya untuk peserta didik, Pak. Harapannya adalah yang ikut latihan sukses, itu tujuannya. Maka saya dulu enggak jual umum. Nah, kalau yang ikut umum itu hanya beli herbal saja, tapi nanti mau minta konsultasinya macam-macam, pusing pala saya ngelayani orang banyak, ya. Jadi masalah kami memulai tahun 2010 dengan tidak pernah ikut untuk ternak lele, nggak pernah, Pak. Cuma waktu itu kan booming-boomingnya di dalam TV-TV nasional, itu kan lele Sangkuriang, kemana-mana lele Sangkuriang, TV A Sangkuriang, TV B terus diekspos terus gitu ya. Nah, suatu kali kita penasaran aja, gimana ya bisa ternak ini dengan benar gitu. Suatu kali ada praktisi yang mau membagikan ilmunya kurang, Pak. Rata-rata praktisi itu dapat ilmunya ya sudah pakai sendiri, orang lain nggak dikasih ilmunya. Nah, itu saya berangkat dari sana kepingin berbagi, ya, kepingin berbagi bagaimana ini menjadi manfaat untuk orang banyak. Sampai saat ini harga lele itu paling stabil, Pak. Ada harga lele tempat kita turun? Nggak ada. Dari 17.000, 18.000, 19.000, 20.000, 21, terus naik terus. Ujung-ujungnya 27, stabil 27. Kalau saya jual yang udah siap bumbu 30.000. Udah tinggal goreng aja, Pak. Ibu-ibu nggak repot-repot. Lelenya enak. Nah, itu ya. Jadi salah satu kita mau berbagi itu adalah kepingin juga ini menjadi amal begitu banyak orang. Kenapa? Masing-masing orang itu kan punya temen, punya relasi, ya, punya kepentingan, punya juga cara-cara bisnis gitu. Nggak mungkin kita akan monopoli itu, nggak mungkin, ya. Rasanya tak mampulah kalau kita monopoli. Tetap aja ada orang-orang yang mempunyai cara-cara tersendiri untuk beternak, ya. Dulu banyak betul, Pak, sangat banyak. Ini segini nih, misalnya saya benih tuh, Pak, penuh tuh sana tuh, nggak sampai 1 bulan habis. Betul-betul, Pak, karena kita yang bibit unggul terjaga sampai sekarang, insya Allah terjaga. Kami tidak ada melahirkan bibit sendiri kemudian jadi indukan, kemudian indukan itu beranak kami jual lagi, nggak ada. Jadi betul-betul terjamin bibitnya bibit unggul. Kita beli dari Sukabumi. Waktu kita memelihara ini, awal-awal kita memelihara, kan yang ditanyain nomor 1, ini tingkat kematiannya berapa persen? Gitu. Saya bilang tingkat kematiannya di bawah 10%. Nggak percaya, Pak. Betul-betul. Pak Dirjen dengan kepala budidayanya provinsi. Waktu itu Pak Anang. Nggak percaya, berapa kali datang ke sini. Ya kan, begitu melihat lagi keadaan air tidak berbau, ya kan, kita sampaikan lagi malah tidak ganti air gitu kan. Nah, makin pusing juga kan. Umumnya yang lain pada ganti air tuh. Nah, kan waktu itu di Pontianak masih sangat langka, kita yang pertama kali nggak ganti air, nggak bau. Kemudian lelenya semangat betul makannya, mau siang, mau malam, mau panas, mau tiba-tiba hujan, mau tiba-tiba panas. Nah, itu biasanya bikin gagal di situ, Bang. Perubahan suhu yang begitu cepat, kalau kita nggak mempunyai tata kelola air yang bagus, bisa wassalam gitu. Nah, kita sampaikan di bawah 10% tingkat kematiannya, nggak percaya. Akhirnya kami diberi demplot contoh 5 kolam. Padahal waktu itu yang kematian kita 2,5%, Bang. Itu hebat banget, Pak. Kita pemula ya, pembesaran, matinya per 1.000 ekor itu 25 ekor gitu. Itu kejadian. Nah, saat dikasih demplot berarti kan ada catatan, ada penelitian kasusnya setiap hari sampai panen. Persis saat panen benar-benar asli yang mati 2,5%. Awal-awal, Pak. Tapi kalau begitu kesininya mencari satu aja yang mati, insya Allah enggak. Setelah tahu polanya, dan itu hari ini akan kita ajarkan. Ngikutin aja polanya. Yang jadi masalah itu biasanya teman-teman suka membuat pola-pola sendiri. Udah tahu caranya belum betul gitu kan, tapi udah bikin kreasi-kreasi. Itu masalah. Manajemen kualitas air.
Boleh dibuka halaman berapa? Manajemen kualitas air. Udah 4 tahun gitu. Pengalaman tingkat kematiannya berapa persen, Bang? Besar. Oke. Pernah mengalami sampai 100% habis? Enggak ya? Masya Allah, 60 habis lah. Gitu ya. Kalau sudah 50-60 habis, nggak ada profit. Nggak ada profit gitu. Ya capek gitu ya, capek. Nah, ya. Perhatikan anak-anak yang mau sukses beternak lele, ya. Baik, kita mulai di sini sebelum kita mulai ke materi. Dan menjadi sumber inspiratif adalah dari Kubu Raya. Mendirikan pondok tahfiz tetapi berbekal keterampilan. Bahasa Arabnya bagus, keterampilannya jadi, bahasa Inggrisnya insya Allah. Jadi dengan akhlak yang baik, hafal Quran, tetapi anak-anak juga punya keterampilan. Bisa buat lele, bisa buat tahu, bisa buat tempe, bisa mengolah water treatment plant, Bang, yang mengolah air, bagaimana air gambut. Nah ini, kepingin membagi itu bukan setengah-setengah, Bang. Mau jadi beneran. Maka kalau jangan ragu ya, kalau nanti sudah peserta dari sini mau konsultasi aja, full, nggak perlu bayar. Ya silahkan, bener-bener itu ya. Nah, nanti bagaimana polanya supaya kita tetap jualan menjadi sukses, nanti kita kupas semuanya. Kita masuk tadi materi ke manajemen kualitas air. Nah, air seperti apa yang bagus? Ya, air seperti apa yang bagus untuk memelihara lele? Ada yang bisa? Nah, boleh nih interaktif nih, sambil ngopi-ngopi ya, boleh nih, santai aja. Bang Mustafa, menurut abang itu kualitas air yang bagus seperti apa? Bisa absennya tadi? Oh ini ya, Jin Ustadz ya. Gimana bang? Sungai Landa. Oke. Ya. Oh, jadi yang dipakai airnya adalah air Sungai Landa itu. Berarti keramba, bukan kolam seperti ini. Oke. Nah, ya. Analisanya apa? Waktu itu kok berani aja bikin langsung. Kita dengar dulu ya, karena interaktif lebih kena. Interaktif lebih kena. Teori ini gampang. Terus? Udah kualitas bibit udah itu ya, air dan bibit. Baik, artinya gini ya. Ada lagi yang udah gagal? Ustadz, gagalnya kenapa dulu? Ini bicara air dulu nih, karena ini yang paling penting air dulu, bibit nomor 2. Kalau saya dulu kita kan biara dulu kan cuma 500 ya. 500 ini pakai kolam terpal. Memang waktu itu saya coba untuk pengomposan air dulu memang dulu. Ya. Pakai herbal juga dari bapak itu kan. Oh pernah ya? Oh masalah. Jadi memang tidak pernah ganti air. Ya. Memang sampai panen itu tidak pernah ganti air, cuman karena tidak disortir. Kanibal. Iya kanibal kan. Jadi terus akhir-akhir mau panen itu ada sirip merah. Nah itu yang banyak mati akhirnya. Sirip merah kena virus. Nah ya, kena virus. Betul ya? Mati akhirnya. Itu ekornya habis, badannya habis, kepalanya masih bisa jalan. Baik ya, 2. Kan masalahnya air, 2 masalahnya di air. Ya. Baik. Nah, air seperti apa sih yang bagus? Dan yang boleh untuk pelihara lele air seperti apa? Normalnya yang pH-nya 6 sampai 8. Ya, itu kalau bicara pH. Kalau nanti misalnya kita mau ngukur pH, bisa beli di apotek atau yang tetes. Itu ada alat ukurnya. Misalnya yang hijau, biru itu bagus. Kalau udah kuning berarti pH-nya rendah. Itu satu dulu.
Ya, nah seperti apa kalau kita ini nggak ngerti nih ciri-ciri ini bagus atau enggak, ya kan? Kalau kita nggak bisa punya alat pH, nah kenalin dengan fisiknya, airnya. Nah fisiknya seperti apa? Bisa diraba, bisa dirasa, diraba meleket, dirasa asem. Ah itu nggak cocok. Ya ini kan secara ini dulu, verbalnya kita bisa lihat secara fisik apakah dia bisa layak atau enggak ya. Nomor 1 adalah pH-nya, itu 6 sampai 8 itu paling bagus. Nah ciri-ciri kalau kita nggak tahu tadi ya, kalau kita raba meleket, nah itu nggak bisa, mesti dinetralkan dulu. Atau kalau kita kumur-kumur rasanya asam, masam ya, nggak bisa. Perhatikan ya, air. Nah kemudian solusinya gimana? Nah pernah pakai air hujan? Pernah? Ah, udah pernah juga. Gagal atau berhasil? Langsung mati. Ya, ini dia. Dengar nih ya semuanya nih. Ah, mau usaha cuman ya nak berkembang cem nih. Betul ya Pak ya? Numpang lewat. Nah, oke. Ya. Nah, air hujan itu bagus Pak. pH memang tidak sampai 7. Tapi bisa. Ya, bisa. Nanti caranya seperti apa? Ya, air apa nih? Air hujan bisa. Apakah air ledeng bisa? Pernah ada yang pakai air ledeng? Pak Gion pernah piara? Belum pernah. Oke. Air ledeng secara umum nggak bisa Pak. Secara umum nggak bisa. Karena mengandung kimia. Nggak bisa lele kena kimia Bang. Jadi alhamdulillah nanti bisa. Ada caranya. Betul-betul ada caranya kita tunjukin semuanya. Bagaimana